Oke, ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, saya Hari Prabowo dari LP3M Investa. Kita jumpa lagi di awal tahun 2024. Bapak Ibu, para investor khususnya, kami menyampaikan sebelumnya selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun 2024 ini semuanya menjadi lebih baik dan Bapak Ibu diberikan kesehatan semuanya. Sukses selalu buat kita bersama. Nah, seperti biasa pada awal tahun ini, kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang prestasi Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Menurut catatan saya, IHSG tumbuh kisaran 6% ya selama awal tahun 2023 sampai akhir tahun 2024 dengan ditutup pada tanggal 29 Desember yang lalu itu 7.272. Nah, memang saya dan mungkin beberapa pelaku pasar sepakat ya kalau tahun 2023 ini merupakan tahun yang sulit ya, sungguh. Jadi dari sisi pertumbuhan indeks maupun dari nilai transaksi ya yang turun 28%. Nah, penurunan nilai transaksi ini buat saya itu lebih penting daripada pertumbuhan indeks ya, harga saham gabungan maupun pertumbuhan emiten dan pertumbuhan investor. Ya, memang saya akui dan itu sangat saya apresiasi ya antara pertumbuhan investor khususnya investor domestik dan juga pertumbuhan emiten tahun 2023 itu pertumbuhan emiten ada 79 perusahaan ya, data yang ada. Dengan demikian total emiten yang sudah IPO di Bursa Efek Indonesia itu di kisaran 900 perusahaan. Ya itu udah cukup banyak ya, lumayan. Nah, namun kita semua kan perlu evaluasi ya, apa-apa yang sudah tumbuh, apa-apa yang masih perlu pembenahan-pembenahan. Nah, memang satu lihat yang perlu kita lihat adalah korelasi ya, di mana di satu sisi pertumbuhan investor, ada pertumbuhan emiten ya yang cukup bagus lah ya. Tetapi kenapa nilai transaksi di 2023 itu turun? Ya. Kisaran sekitar 10 triliunan lah. Padahal kan targetnya sekitar 14 triliun per hari. Ya. Sehingga ini yang perlu kita cermati bersama bahwa kenapa nilai transaksi menjadi turun. Padahal barang dagangan ya istilahnya dari saham-saham yang IPO kan tambah banyak. Investor konon tambah banyak. Ya, tetapi kenapa nilai transaksinya itu berkurang? Ini yang perlu kita cermati bersama kenapa itu terjadi. Ya. Nah, karena apa? Nilai transaksi yang turun itu buat dari kacamata saya itu menandakan satu kepercayaan terhadap investasi itu sendiri di pasar. Ya, mereka mengurangi ya investasinya kan karena transaksinya menyusut gitu kan, jadi nilai transaksi akan berkurang di sana. Nah, itu menjadi satu PR kita bersama bagaimana kita meningkatkan nilai transaksi itu. Kita lihat juga beberapa perusahaan sekuritas banyak yang mengeluh ya, aduh nilai transaksi tahun 2023 anjlok ya. Kalau itu berterus menerus buat perusahaan-perusahaan sekuritas juga akan berat karena apa basic pendapatan yang diharapkan dari perusahaan sekuritas itu adalah komisi transaksi kan sebagai broker begitu ya. Tapi kalau itu menyusut kan otomatis ya pendapatannya akan berkurang dan kalau itu terus menerus maka
itu ya berat buat perusahaan-perusahaan sekuritas gitu ya. Nah, kalau saya lihat pertumbuhan indeks harga saham gabungan sendiri yang tumbuh kisaran 6%, itu juga baru uh, ber signifikan pertumbuhannya itu di bulan Desember. Di bulan Desember sendiri itu tumbuh 4%, ya, selama bulan Desember. Jadi dari awal Desember sampai akhir Desember. Jadi selebihnya itu indeks harga saham gabungan tuh mungkin hanya tumbuh sekitar 1-2%. Kadang-kadang malah minus dibandingkan awal tahun. Ya, ini fakta ya. Jadi disitulah kita tidak serta-merta ini wah indeks harga saham gabungan tumbuh 6%, tapi pertumbuhan itu terjadi pada bulan Desember dan itulah ya yang sering kita sebut adanya satu fenomena window dressing. Ya, jadi karena mendekati awal tahun, ya mereka melakukan window dressing dan window dressing itu tidak dilakukan hanya pada akhir tahun atau tanggal tutup bursa saja, tetapi biasanya ya selama bulan Desember itu sudah ada satu upaya-upaya untuk mendorong beberapa harga dari saham-saham yang ada sehingga indeks harga saham gabungan tumbuh. Ya, yang juga menjadi satu concern ya saya kira pertumbuhan atau katakanlah itu satu nilai lebih bahwa emiten tahun 2023 itu terbanyak ya selama ini ya pecah rekor gitu ya karena 79 ya belum pernah dalam satu tahun mencapai itu. Tetapi kalau saya boleh mengkritisi adalah bagaimana dari kinerja dari emiten-emiten yang IPO itu. Apakah perusahaan-perusahaan itu kalau diukur ya, investor itu mengukurnya dari kenaikan harga sahamnya. Ketika dia perdana berapa dan harga pasarnya berapa. Nah, itu ukuran dari investor. Kalau harganya banyak yang turun, maka itu dianggap tidak berhasil. Ya. Jadi mereka menganggap investor itu kan harganya tumbuh gitu kan, yang dia inginkan. Tetapi kalau dari 79 itu IPO dan mayoritas mengalami penurunan, maka itu ya buat investor tidak terlalu menggembirakan tentunya. Ya. Nah, makanya yang dalam hal ini adalah komen saya, bagaimana IPO ini benar-benar perusahaan-perusahaan yang qualified gitulah. Jadi tidak sembarangan memenuhi syarat IPO, oke gitu ya. Ya memang kalau dari sisi dokumen, dari sisi persyaratan itu memenuhi syarat ya. Tetapi uh, ya perlu saya kira perlu dilihat lagi tentang prospek perusahaan itu, pertumbuhannya seperti apa gitu ya. Itu yang saya inginkan supaya investor-investor itu tidak terjebak di dalam perusahaan-perusahaan yang IPO tetapi dalam tanda kutip itu sebetulnya tidak mempunyai kualitas yang baik ya. Karena jujur saja investor itu sudah mempunyai satu image gitu bahwa perusahaan-perusahaan yang IPO itu dia pikir adalah perusahaan-perusahaan yang sudah dapat izin dari OJK, itu ada perusahaan-perusahaan yang bagus dalam jangka panjang sebagai media investasi. Itu adalah image yang diciptakan atau yang ada di benak daripada investor itu. Ya, tapi faktanya kita lihat bersama-sama, bahkan ada beberapa perusahaan yang belum 3 tahun ya, itu sudah harus harganya sudah turun lagi di bawah harga terendah, ada juga yang sudah disuspend, dan ada beberapa yang sudah di delisting lagi. Nah ini kita harapkan hal-hal itu menjadi satu evaluasi, sehingga investor itu bisa mendapatkan satu saham yang memang dari perusahaan yang mempunyai prospek yang baik ya. Nah ini bagaimana adalah tugas daripada saya kira dari otoritas, dari regulator ya untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan yang terselektif dan baguslah kualitasnya dengan prospek yang baik. Nah sekarang kita lihat pada tahun 2024 ini bagaimana dari sisi pendapat saya ya. Apakah tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang bagus ya buat investasi. Nah, ini
kita lihat gitu ya. Semuanya berharap begitulah, termasuk saya. Tentu saja pengen setiap tahun ada perkembangan-perkembangan terus gitu ya, pasar modal kita menjadi lebih bagus lagi. Tetapi marilah saya sebagai pengamat ya juga eh, salah satu edukator ya, mengedukasi dari teman-teman investor adalah tugas saya dan apa yang saya lakukan sehari-hari adalah mengedukasi. Nah, saya harus bicara fair apa adanya bahwa kondisi-kondisi pasar 2024 ini memang perlu hati-hati ya. Kalau banyak teman-teman analis mengatakan ini nanti indeks bisa sampai 8.000 ya, alhamdulillah kalau bisa sampai ke sana ya. Tetapi kan kita tidak bisa hanya memprediksi dari sisi oh fundamentalnya begini, nanti ekonomi akan begini ya. Tetapi kita lihatlah ya apa yang mendasari. Saya melihat ancaman terbesar di tahun 2024 ini adalah geopolitik, baik eksternal maupun internal. Ya, eksternal kita lihat ya. Saya kira ini sudah sering saya sampaikan. Peperangan belum berakhir. Mulai dari Ukraina, Rusia, Israel, Palestina. Sekarang kalau itu sampai beberapa menarik kelompok-kelompok mereka, ya, misalnya Iran, Irak masuk dan di negara-negara Barat masuk semua, itu akan menjadi suatu yang mengerikan buat saya, ya, dengan persenjataan yang sangat canggih begitu. Kalau sampai terjadi peperangan di situ, ya, itulah yang menjadi satu ancaman geopolitik dari eksternal. Ya, sekarang ini saya lihat ya, mulailah beberapa negara-negara itu sudah mulai mencadangkan pangan mereka, ya. Karena kalau terjadi sesuatu, oh, maka pangan yang harus diamankan lebih dahulu kan. Ya, mereka sudah ngirit dengan mulai membatasi ekspornya karena mereka mengamankan pangan itu untuk internal negara masing-masing. Itu terjadi saat ini ya. Kita lihat saja beberapa negara sudah membatasi ekspor. Jadi Indonesia sendiri jangan terlalu berharap ya hanya menggampangkan masalah dengan import ya, mendatangkan bahan makan dari luar. Itu kalau mereka sudah membatasi kita akan celaka. Ya, geopolitik di dalam negeri itu adalah kita tahu kita sudah memasuki tahun pemilu. Ya, mulai tahapan-tahapan. Sekarang ini udah tahapan apa kampanye ya, dan nanti pemilihan presiden, pemilihan kabinet ya, itu akan berlangsung ya pada periode 24 ini, di mana Februari menjadi satu pilihan. Nah, disinilah juga rawan. Kalau saya melihat dibandingkan tahun sebelumnya, pemilu ini lebih hangat, ya, lebih hangat dari tahun sebelumnya. Ya, ini fakta yang bicara. Saya bukan seorang politisi yang harus bicara tentang politik itu berlebihan. Saya adalah pengamat gitu terhadap pasar, dari bagaimana pasar ini melihat satu fenomena pemilu ini. Bagaimana mereka harus berinvestasi, mengurangi, atau justru mereka akan masuk di dalam investasi itu. Nah, ini kepentingan kami, sehingga kita mesti melihat ya, salah satu yang ditakuti investor itu adalah keamanan. Jadi kita berharap semua proses pemilu ini bisa berjalan aman. Itu yang paling penting. Nah, disitulah nanti kita akan melihat siapa yang akan jadi presiden ya. A, B, C, 1, 2, 3, ya itu Pak nanti ya yang masyarakat yang akan memilih. Nah, tapi saya juga akan melihat siapa di antara calon-calon presiden ini yang istilahnya pro pasar gitu ya. Kalau istilah dulu pro pasar gitu ya. Bagaimana yang bisa membawa pasar modal kita ini menjadi tumbuh? Itu penting sekali ya. Ini dari kata mata investor ya. Ekonomi penting gitu. Tetapi lebih lebih sempit lagi adalah bagaimana siapa presiden yang pro pasar. Itu yang dipandang oleh investor. Nah, tentu investor akan melihat ya. Nanti kalau misalnya yang jadi adalah salah satu yang pro pasar yang diinginkan para pelaku pasar, maka tentu pasar modal kita akan mengalami booming, saya kira ya. Itu adalah sudut pandang kami ya. Jadi nanti siapa, saya nggak sebut 1, 2, 3-nya ya, tapi siapapun nanti yang dianggap ya oleh pro pasar, oleh para pelaku pasar itu sendiri, itu akan bila itu yang terjadi, yang menjadi presiden, maka indeks harga saham gabungan akan tumbuh dengan baik ya. Nah,
ketika mungkin salah satu presiden sudah terpilih, maka concern selanjutnya investor itu melihat kabinet. Ya, siapa saja yang akan mendukung kabinet pada apa periode yang akan datang. Nah, mereka juga lihat siapa nih menteri-menteri yang akan menjadi pembantu presiden yang bisa pro pasar juga, yang bisa menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan pasar modal Indonesia dalam uh, secara mikronya ya. Begitu. Nah, itu kan proses sampai Oktober lah ya, nanti pelantikan yang baru Oktober. Ini dalam kurun waktu ini saya kira pasar akan ya mereka akan saling melihat. Makanya pertumbuhan indeks harga saham gabungan itu akan di situ. Ya, nanti kalau itu semakin bagus ya tentu akan positif. Tetapi kalau enggak ya mereka dengan sendirinya itu akan menurun. Jadi saya tidak bisa katakan sekarang apakah 2024 itu akan lebih baik indeksnya atau tidak. Jujur, ya ini karena ada geopolitik yang saya bukan seorang politikus, tetapi mencoba melihat bagaimana pertumbuhan atau fenomena politik ini dari kacamata kami sebagai pelaku pasar. Itu yang terjadi ya. Kita bisa itu nanti akan terjadi pertumbuhan indeks harga saham sampai 8.000 tidak menutup kemungkinan kalau yang menjadi presiden adalah pro pasar tadi. Tapi akan sebaliknya tidak menutup kemungkinan akan landai-landai saja ya indeks harga saham gabungan ini kalau yang terjadi uh, apa uh, tidak sesuai harapan pasar. Bahkan kalau sampai terjadi uh, sesuatu yang tidak kita inginkan, moga-moga tidak, misalnya terjadi sesuatu benturan-benturan gitu sehingga keamanannya menjadi terganggu, tidak menutup kemungkinan nilai harga saham gabungan akan kembali turun di bawah 7.000 gitu. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan sekarang. Saya sedikit promo terakhir. Saya barusan meluncurkan buku berjudul Rahasia Harga Saham ya yang saya tulis sendiri dan saya luncurkan pada November yang lalu ya tanggal 11 November dan sekarang udah terbeli terpesan lebih dari 700 ya saya cetak 1.000 jadi masih ada sisa 300 buat teman-teman yang ingin memesan bisa kontak saya di nomor 0877 000 85334. Kami akan layani dengan baik, akan kirim baik. Dan apa manfaatnya? Ini buku saya tulis lengkap, mulai dari awal sampai bandarmologi dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa belajar dari mulai pemula sampai yang punya jam terbang tinggi. Dan saya berjanji buat pemilik buku ini bisa belajar terus-menerus dengan saya, beredukasi, ya tanya jawab, saya layani, baik itu dengan WA maupun dengan email. Ya, nanti Bapak Ibu terus akan belajar bersama kami. Dan juga setiap kali kami adakan acara kopi petang 2 minggu sekali, ya lewat Zoom. Nanti Bapak Ibu akan kita kirim linknya untuk berdiskusi bersama kami. Itu ulasan kami untuk hari ini. Semoga kita baik-baik saja ya dan sukses di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.